Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 14 Dasar-Dasar BK. Perkenalkan, saya Faridatul Husna, NIM 20101232220047. Saya bersama dua rekan saya, yakni Siti Khairunisa, NIM 20101233320009 dan Putri Anissa Erlianti, NIM 20101233220005. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai diskusi kali ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang evaluasi pelaporan dan tindak lanjut BK di sekolah dasar. Nah, langsung saja kepada Saudari Siti Khairunisa untuk menyampaikan materi dan akan dilanjutkan oleh Putri Anissa Erlianti. Evaluasi. Pengertian evaluasi merupakan langkah penting dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Menurut Grunwald 1995, evaluasi merupakan program sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan pengajaran telah dicapai peserta didik dalam konteks bimbingan dan konseling. Tujuan pengajaran merupakan tujuan bimbingan dan konseling. Stokglebaum mendefinisikan evaluasi sebagai proses memberikan informasi yang berguna untuk membuat keputusan dalam Badrozaman 2011. Tujuan evaluasi secara umum ditunjukkan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Secara khusus, terdapat dua tujuan evaluasi, yaitu A. Untuk memperbaiki praktek penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Untuk memperbaiki program, evaluasi merupakan alat yang tepat digunakan untuk mengungkap berbagai kelebihan dan kelemahan program serta faktor-faktor penyebabnya. Berdasarkan informasi tersebut, guru bimbingan dan konseling atau konselor melakukan perbaikan dan pengembangan program selanjutnya. B. Sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas program bimbingan dan konseling di mata stakeholder. Sekolah seperti guru, kepala sekolah, orang tua, dan peserta didik atau konseling atau Badrozaman 2011. Jenis-jenis evaluasi. Dalam evaluasi program bimbingan dan konseling terdapat dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. A. Evaluasi proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling berlangsung. B. Evaluasi hasil adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keefektifan layanan bimbingan dan konseling. Dilihat dari hasilnya. Pencapaian ini diorientasikan pada tingkat pengentasan masalah dan perkembangan aspek-aspek kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, fokus penilaian dapat diarahkan pada berkembangnya 1. Pemahaman diri, sikap, dan perilaku yang diperoleh berkaitan dengan materi atau topik atau masalah yang dibahas. 2. Pemahaman positif sebagai dampak dari proses atau masalah atau topik atau masalah yang dibahas. 3. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pasca layanan dalam rangka mewujudkan upaya pengembangan atau pengentasan masalah.
Langkah-langkah pelaksanaan. 1. Penyusunan rencana evaluasi. Dalam kegiatan penyusunan rencana evaluasi, langkah awal yang harus dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah A. Penyusun rencana evaluasi. Dalam kegiatan penyusunan rencana evaluasi, langkah awal yang harus dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah 1. Menentukan jenis data atau informasi yang dibutuhkan. 2. Menentukan alat pengumpul data yang digunakan. 3. Sumber data atau informasi yang dapat dihubungi. 4. Waktu pelaksana. 5. Kriteria evaluasi. Teman-teman, ada juga kriteria evaluasi, meliputi pelaksanaan layanan, perasaan positif, pemahaman diri dalam pengetahuan, sikap dan perilaku, serta pencapaian standar perkembangan atau kompetisi kemandirian. Selanjutnya, pelaporan. Pelaporan merupakan langkah selanjutnya dari evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analitis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Terdapat 3 aspek pokok yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan, yaitu A. Sistematika laporan yang hendaknya logis dan dapat dipahami. Kedua, deskripsi laporan yang disusun hendaknya memperhatikan kaidah penulisan dan kebahasaan yang telah dibakukan. C. Ketiga, laporan pelaksanaan program bimbingan konseling harus dilaporkan secara akurat dan tepat waktu. Selanjutnya, tujuan yang diharapkan dari pelaporan pelaksanaan bimbingan dan konseling ini secara umum adalah A. Memberikan informasi perkembangan kemajuan, dinamika permasalahan, dan keunggulan serta capaian akhir program bimbingan konseling kepada pihak yang terlibat dan berkepentingan. B. Menyediakan mekanisme umpan balik bagi pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap program bimbingan dan konseling dalam rangka modifikasi dan pengembangan. C. Memberikan jaminan akuntabilitas kepada publik bahwa program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dan dievaluasi telah memenuhi prinsip program yang efektif, efisien, dan berkualitas. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan laporan. Langkah-langkah penyusunan laporan terhadap program bimbingan dan konseling dibagi menjadi 3 tahap, yaitu persiapan, penyajian data, dan penulisan laporan. Sistematika laporan. Penyusunan laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling dapat dikemas dalam bentuk per bab sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Setidak-tidaknya, sistematika besar dari laporan tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap besar, yaitu pendahuluan, pelaksanaan, dan penutup. Tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan kelanjutan atau pengulangan suatu aktivitas yang telah dilaksanakan atau telah selesai. Secara khusus, aktivitas yang dilakukan dimaksudkan untuk memonitor atau untuk mengembangkan aktivitas yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selanjutnya, tujuan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut dilakukan berdasarkan ketentuan yang diperoleh dalam evaluasi program bimbingan konseling. Tindak lanjut tersebut dipergunakan guru BK atau konselor untuk tujuan A. Memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai. B. Mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau efektivitas program. Nah, teman-teman, berdasarkan penjelasan dari teman kita tadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi program BK ialah segala upaya atau tindakan untuk menentukan derajat kualitas kemajuan program BK dengan mengacu pada kriteria atau patokan tertentu sesuai dengan program BK yang telah ditetapkan.
Tujuan evaluasi secara umum ditujukan untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kelanjutan dari kegiatan evaluasi adalah tindak lanjut. Jika hasil evaluasi secara keseluruhan dapat disimpulkan baik, maka tindak lanjut dapat dilakukan. Begitu pula sebaliknya. Terima kasih kepada Saudari Siti Khairunisa dan Putri Anissa Erlianti yang telah memaparkan materi presentasi hari ini. Saya Faridatul Husna, pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan karena saya hanya manusia tempatnya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.